Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya, Dadi Ramadan, dan juga rekan saya. Saya Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Beberapa aspek utama menjadi fokus DPR RI dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti peningkatan fasilitas, penurunan biaya haji, dan penentuan kuota jamaah. DPR RI bersama pemerintah terus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, penyelenggaraan haji harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana mandat yang diberikan oleh Presiden. Cucun memaparkan, DPR RI telah memulai proses persiapan sejak awal, termasuk melakukan rapat bersama pemerintah. Beberapa aspek utama yang menjadi fokus adalah peningkatan fasilitas, penurunan biaya haji, dan penentuan kuota jamaah. Ia juga mengapresiasi upaya Panja BPIH Komisi 8 DPR RI yang berhasil menurunkan biaya haji hingga 4 juta rupiah sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pak Presiden mewanti-wanti, mewarning, jangan main-main dengan pelaksanaan haji. Kami semua DPR juga diberikan satu spirit, support oleh Pak Presiden. Awasi dengan benar, tidak boleh ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, di Kementerian Agama, baik penyelenggara panitia haji di Saudi ini, hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita yakin bahwa penyelenggaraan haji 2025 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya, karena DPR sendiri dari proses penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji sudah masuk, dan ini buktinya sekarang dinikmati oleh rakyat. Ada penurunan lebih dari 4 juta rupiah yang dirasakan oleh rakyat para calon-calon jemaah haji. Dengan pengawasan dan komitmen yang kuat, DPR RI optimis penyelenggaraan ibadah haji 2025 akan berlangsung lebih baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari anggota Komisi 5 DPR RI yang mendukung langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN. Tentunya pemirsa, evaluasi ini dinilai penting agar PSN berjalan efektif dan juga efisien, sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo berencana melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN untuk memastikan proyek-proyek tersebut berdampak positif pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini juga mencakup proyek yang belakangan menimbulkan polemik seperti Pantai Indah Kapuk II. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mendukung langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya evaluasi ini penting agar PSN berjalan efektif dan efisien sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat. Ia mencontohkan ada pembangunan bendungan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali agar proyek-proyek yang dijalankan benar-benar sesuai dengan tujuan awal. Bagus evaluasinya, tentu kita melihat apa sih program infrastruktur yang memang tidak membawa pada peningkatan kesejahteraan rakyat, tidak pro kepada rakyat. Kami contoh pernah menemukan pembangunan misalnya bendungan suatu tempat, tapi bendungan itu tidak memberikan pelayanan kepada ketersediaan air kepada masyarakat sekitar bendungan gitu. Kan bisa jadi berarti ini harus dilakukan. Kan kita ini membangun adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan membangun infrastruktur atas kemauan konglomerat gitu ya, kepentingan dia untuk perusahaan dia, tetapi memang harus pro rakyat begitu. Selain itu, pemerintah akan menyesuaikan keberlanjutan PSN dengan alokasi anggaran yang tersedia. Fokus utama pemerintah saat ini adalah merealisasikan swasembada pangan, energi, dan pengembangan sumber daya manusia. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Gencatan senjata resmi diberlakukan di jalur Gaza. BKSAP DPR RI ajak seluruh organisasi internasional mengawal dan menagih komitmen Israel. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mengatakan gencatan senjata di jalur Gaza antara Hamas dengan Israel menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengajak seluruh negara di dunia mendorong kemerdekaan Palestina secara de facto. Gencatan senjata resmi diberlakukan di jalur Gaza. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI meminta organisasi internasional dan forum bilateral dunia mengawal dan menagih komitmen Israel atas kesepakatan pemulihan situasi keamanan di Palestina. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mengatakan, gencatan senjata di jalur Gaza antara Hamas dengan Israel menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengajak seluruh negara di dunia mendorong kemerdekaan Palestina secara de facto. Ia menilai komitmen perundingan antar negara dapat mencapai kemajuan serta menciptakan perdamaian dunia. Ini momentum bagi kita Indonesia untuk mengajak seluruh dunia ya untuk bagaimana kita mendorong betul-betul Palestina ini merdeka begitu. Karena kalau tidak ada kemerdekaan bagi Palestina, sesungguhnya tidak ada kemajuan bagi perundingan pembicaraan tentang Palestina begitu. Akan ada juga nanti terjadi genosida berikutnya. Dan itu terbukti kan sampai kemarin ketika pasca pengumuman gencatan senjata itu sehari setelah itu masih ada penembakan yang dilakukan oleh Israel gitu. Nah, kita melihat setelah bahkan semenjak Pak Presiden Prabowo dilantik itu bahkan pidatonya itu membuat mention untuk kemerdekaan Palestina begitu. Syahrul menambahkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina datang dari berbagai negara yang memiliki latar belakang wilayah dan agama yang berbeda. Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Arzetti Bilbina mengatakan diperlukan evaluasi program makan bergizi gratis terus-menerus. Tentunya demi menjaga kualitas makanan dari proses penyediaan bahan hingga penyajian di lapangan. Komisi 9 DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis, mulai dari penyajian makanan hingga anggaran yang digunakan, sehingga generasi emas 2045 sebagai target Presiden Prabowo dapat terwujud. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina mengatakan, perlunya kontinuitas evaluasi program makan bergizi gratis demi menjaga kualitas makanan dari proses penyediaan bahan hingga penyajian di lapangan. Menurutnya, program MBG yang saat ini berjalan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya anak di usia sekolah. Dengan adanya MBG gini, alhamdulillah komposisi setiap protein, karbohidrat, nutrisi untuk tumbuh kembang anak-anak itu Masya Allah. Artinya masyarakat merespon dengan baik dengan adanya makanan bergizi gratis ini. Tetapi memang ada poin-poin kecil yang memang harus dibenahi karena berbagai faktor, mungkin karena kondisi lingkungan dan keadaan di daerah masing-masing. Tapi pada dasarnya semua masyarakat merespon positif untuk MBG ini. Dan untuk anggaran di tahun depan tentunya DPR juga akan mengevaluasi kembali apakah memang dengan budget yang ada saat ini atau memang ada penambahan-penambahan untuk prasarana dan makanan-makanan berkualitas untuk anak-anak ke depannya. Lebih lanjut, Arzetti berharap setiap kekurangan dari evaluasi yang ada pada program makan bergizi gratis dapat menjadi perhatian Badan Gizi Nasional. Ia menghimbau masyarakat melapor ke pihak sekolah, Dinas Pendidikan, atau Komisi 9 DPR RI jika menemukan penyelewengan dalam pelaksanaan MBG. Rifki dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini mengatakan tingginya dinamika di parlemen menyebabkan revisi anggaran tidak bisa dihindari. Namun Setjen DPR RI berkomitmen untuk meminimalisir revisi anggaran. Satker Dewan Setjen DPR RI memperoleh nilai 87 pada realisasi anggaran Setjen DPR RI tahun 2024. Perolehan ini di bawah target yang ditetapkan yaitu 96. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya revisi anggaran yang dilakukan oleh Satker Dewan, sehingga diharapkan revisi anggaran dapat lebih diminimalisir pada realisasi anggaran tahun 2025. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini mengatakan, tingginya dinamika di parlemen menyebabkan revisi anggaran tidak bisa dihindari.
Namun Setjen DPR RI akan mencoba meminimalisir revisi dengan melakukan inventarisasi revisi. Kita juga ingin mencoba beberapa langkah ya, yang artinya nanti mungkin proses revisi itu dikoordinir dalam satu jabatan tingkatan, yaitu tingkat eselon 2. Artinya kita lakukan revisi itu pasti tidak kita bisa hindari, namun proses kita melakukan revisi Kementerian Keuangan dan sebagainya kita dikumpulkan, artinya tidak satu persatu kita lakukan, namun kita kolektif, kita inventarisir, kemudian nanti kita akan tindak lanjuti kepada Kementerian Keuangan. Sementara itu, pakar kebijakan publik Eko Prasojo menambahkan, instansi Setjen DPR RI khususnya Satker Dewan yang selalu bersinggungan langsung dengan dinamika politik di parlemen menyebabkan birokrasi anggaran di Setjen DPR RI berbeda dibanding instansi lainnya. Kemudian juga karakter-karakter yang mungkin berbeda dengan birokrasi gitu ya. Nah, sehingga tadi pemahaman terhadap berbagai dinamika yang ada di parlemen itu juga akan sangat mempengaruhi ya pelaksanaan dari program dan anggaran di Sekretariat Jenderal. Dari Jawa Tengah, Ken dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan juga usia pengguna media sosial. Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menilai ide pembatasan usia pengguna media sosial perlu dikaji secara lebih komprehensif. Kajian ini tentunya pemirsa dilakukan agar tidak menimbulkan mispersepsi di masyarakat dan juga tekanan sosial di masyarakat. Dan kita saksikan informasi mendalam yang telah dirangkum tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Kecanggihan teknologi saat ini membuat masyarakat di seluruh kelompok umur tidak terpisahkan dari penggunaan media sosial, tak terkecuali anak-anak. Badan Pusat Statistik menunjukkan sebanyak 88,99% anak berusia 5 tahun ke atas mengakses internet untuk media sosial, seperti YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Penggunaan media sosial bagi anak-anak tidak hanya memberikan dampak positif, seperti meningkatkan keterampilan digital dan kreativitas, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan, gangguan belajar, perundungan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usianya. Guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan usia pengguna media sosial sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Selain itu, penertiban konten oleh Komdigi juga harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari internet seperti perundungan yang semakin naik setiap tahunnya.
Kita ingin pemerintah membatasi dengan cara memproteksi anak-anak kita. Selama ini kan proteksinya dilakukan masih secara longgar dan secara teknis pembatasan diserahkan pada orang tua, terus kemudian oleh anaknya sendiri dengan mengatur fiturnya dan seterusnya nggak bisa. Semua konten yang masuk, platform media yang masuk di Indonesia diproteksi dari konten yang semacam itu. Tindakan yang sifatnya adalah masif dan langsung dilakukan oleh pemerintah, bukan masing-masing individu dan keluarga. DPR RI telah mendengar rencana pemerintah perihal ide pembatasan usia pengguna media sosial. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, meskipun kebijakan tersebut sudah diberlakukan di beberapa negara seperti Australia, namun perlu kajian secara komprehensif agar tidak menimbulkan tekanan sosial di masyarakat. Kita waktu itu memang mendengarkan ide itu dan sempat kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita sempat kaji karena di beberapa negara itu memang ada pembatasan usia. Nah tapi baik buruknya kemudian dari sisi manfaat dan lain-lain kita akan kaji lebih dalam dan tentunya ide dari pihak pemerintah itu kemudian dari legislatif itu kita akan kaji dan kita akan bicarakan bersama. DPR RI akan terus menerima ide atau usulan dari seluruh stakeholder dan masyarakat sipil dalam mengkaji aturan pembatasan usia pengguna media sosial agar menghasilkan undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Pemirsa, negara yang aman merupakan negara di mana warga dan pengunjungnya merasa aman dan terlindungi dari berbagai ancaman dan juga bahaya yang tentunya menjadi impian bagi banyak orang. Dan berdasarkan Indeks Perdamaian Global, terdapat beberapa negara yang termasuk ke dalam 5 urutan negara paling aman di dunia. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, keamanan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan seorang untuk tinggal menetap atau hanya singgah di suatu negara. Dan tentunya keamanan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu stabilitas politik pemirsa, tingkat kejahatan, kemakmuran ekonomi, keharmonisan sosial, pemerintahan yang efektif, dan masih banyak lagi. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan 5 negara paling aman di dunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa, keamanan menjadi faktor terpenting dalam memperoleh kenyamanan menjalani hidup. Tinggal di negara yang aman pastinya menjadi impian semua orang.
Tapi, gimana sih cara mengukur tingkat keamanan suatu negara? Salah satu cara mengukur keamanan sebuah negara adalah menggunakan Indeks Perdamaian Global atau GPI. Indeks ini mengukur negara-negara di dunia dalam kategori yang aman hingga paling berbahaya. GPI menampilkan 163 negara dengan peringkat paling aman dan berbahaya berdasarkan 23 indikator. Penilaian ini meliputi jumlah konflik kekerasan internal dan eksternal, tingkat ketidakpercayaan, ketidakstabilan politik aksi teror, hingga jumlah pembunuhan. Laporan GPI dirilis Institut Ekonomi dan Perdamaian setiap tahun. Mereka menjadikan perdamaian sebagai ukuran kesejahteraan dan kemajuan yang positif. Lalu, negara apa saja sih yang paling aman di dunia? Apakah Indonesia termasuk? Let's check it out! Di peringkat pertama, negara paling aman di dunia ditempati Islandia. Islandia mendapatkan poin GPI senilai 1,12 poin. Islandia adalah negara Nordik yang berlokasi di sebelah utara Samudra Atlantik dan sebelah barat Laut Eropa. Tingkat keamanan di Islandia tentunya juga didorong sejumlah faktor. Standar hidup yang tinggi, populasi yang kecil, sikap sosial yang kuat terhadap kejahatan, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepolisian, pasukan keamanan yang terlatih dengan baik, serta ketegangan kelas sosial dan ekonomi yang minim merupakan beberapa faktor yang membuat keamanan rakyat Islandia terjamin. Uniknya, Islandia bahkan tak memiliki militer dan polisi tidak membawa senjata api. Polisi Islandia hanya membawa tongkat yang dapat diperpanjang dan semprotan merica. Posisi kedua negara paling aman di dunia ditempati oleh Denmark. Menurut GPI 2023, Denmark menduduki posisi kedua sebagai negara teraman dengan skor 1,310. Penduduk Denmark banyak yang melaporkan mereka merasa aman kapanpun, baik siang maupun malam. Negara ini memiliki tingkat kesetaraan yang tinggi dan rasa tanggung jawab bersama yang kuat terhadap kesejahteraan sosial. Dua indikator tersebut berkontribusi terhadap rasa aman dan bahagia warga di Denmark. Di Denmark, korupsi di dunia bisnis atau politik jarang terjadi. Ini karena kejujuran dan kepercayaan merupakan prioritas utama bagi warga. Kerennya lagi, Denmark juga memiliki program sosial yang membantu mereka hidup nyaman. Misalnya, setiap orang di Denmark memiliki akses ke pendidikan tinggi dan layanan kesehatan tanpa biaya tambahan. Dan para lansia diberikan bantuan perawatan di rumah. Wah, asik sekali ya! Irlandia memiliki skor 1,312 dan menduduki urutan ketiga dalam hal keamanan. Kejahatan di Irlandia cukup rendah dan hanya ada sedikit ancaman kekerasan budaya atau terorisme. Padahal, landscape Irlandia mungkin menimbulkan resiko keselamatan yang lebih besar bagi penduduk karena banyak tebing dan jalanan berkelok. Selandia Baru menempati posisi keempat sebagai negara paling aman di dunia. Tingkat kejahatan di Selandia Baru sangat rendah dan sama seperti di Islandia, polisi di Selandia Baru juga tidak membawa senjata api. Warga Selandia Baru pada umumnya berpikiran terbuka dan memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan berbicara atau berekspresi. Masyarakat Selandia Baru terkenal mempunyai sifat kiwi atau lucu, rendah hati, suka membantu, setia, dan tidak suka konfrontatif. Negara ini juga menjadi lokasi tujuan pendidikan terkenal di dunia. Austria menduduki posisi kelima sebagai negara teraman di dunia dengan skor 1,316. Austria merupakan negara yang sangat aman untuk dikunjungi dan kejahatan serius jarang terjadi. Selain itu, Austria terhindar dari aksi terorisme besar dalam beberapa tahun terakhir. Destinasi wisata juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Austria untuk memikat para wisatawan. Terdapat banyak sekali lokasi wisata yang menyajikan pemandangan alam yang menakjubkan. Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 162 negara soal keamanan. Indonesia hanya mencapai skor GPI 1,83. Peringkat ini masih kalah dari Vietnam yang berada di peringkat 40 dengan skor GPI 1,75 dan Malaysia di peringkat 19 dengan skor GPI 1,51. Itulah tadi 5 negara teraman di dunia.
Pemirsa tertarik untuk mengunjunginya? Ternyata keamanan negara juga dipengaruhi kesejahteraan dan perlindungan hak-hak bagi warga negaranya ya pemirsa. Semoga suatu hari nanti Indonesia juga dapat menempati posisi negara teraman di dunia. See you on next episode. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 22 Januari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu guna membahas terkait pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil pemilihan nasional serentak tahun 2024. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI rapat dengar pendapat umum dengan Persatuan Gereja Indonesia, PB Al-Jam'iyatul Wasilah dan Aspebindo dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batubara. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.